Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit pada kucing ya, terutama yang menyerang pada kulit kucing yang disebut Demodex. Nah, kenapa saya mau bahas Demodex? Karena kadangkala cat lovers itu tidak bisa membedakan yang mana Demodex, yang mana jamur. Jadi ciri-ciri Demodex itu mirip dengan ciri-ciri jamur. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih ciri-ciri dari Demodex itu dan kita cari tahu apa sih penyebabnya dan bagaimana cara pengobatannya. Nah, kembali lagi bahwa Demodex itu biasanya cat lovers tidak bisa bedakan dengan jamur. Nah, ini akan berefek apabila dia salah kaprah atau salah mengira ya bahwa kucingnya misalnya terkena jamur, bukan Demodex. Padahal Demodex. Nah, biasanya cat lovers itu mengobati dengan cara mengobati jamur seperti mengolesi minyak lah atau shampoo atau salep jamur ya, atau bahkan memberikan obat oral jamur karena banyak juga obat oral dijual bebas seperti obat oral manusia yang diberikan kepada kucing, ada juga yang orang biasa kemas dalam berbentuk dosis untuk kucing. Nah, itu pengobatan jamur itu tidak akan menyebabkan Demodexnya terobati sehingga kucingnya itu Demodexnya semakin hari semakin bertambah dan berlarut-larut, tidak selesai-selesai. Nah, kali ini kita bahas dulu di awal bagaimana sih mengenali ciri-ciri dari Demodex. Nah, di sini ada gambar kucing yang terkena Demodex pada bagian wajahnya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa Demodexnya itu menyebabkan kulit kucingnya itu merah ya, karena mungkin gatal digaruk-garuk dan di situ ada kerak-keraknya. Jadi biasanya itu di bulunya itu ada tertinggal kerak-kerak, lapisan kerak-kerak dari uh, dari investasi dari tungo itu ya. Efek dari Demodexnya. Ini mirip dengan jamur ya. Itu bisa terkena biasanya di bagian wajah, bisa terkena bagian telinga, bisa terkena bagian punggung, bisa terkena bagian ekor, kaki, dan perut. Sebuah lapisan kulit kucing itu biasanya bisa terkena. Nah, dan tidak menjamin bahwa harus kepalanya. Ada juga kucing terkena Demodex, kepalanya bersih, mukanya bersih ya. Tapi punggungnya, kakinya, ekornya terkena Demodex. Tapi kalau lama-kelamaan tidak diobati, bisa seluruh badan terkena Demodex. Nah, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar bagian punggungnya. Ya, ini sangat kentara bahwa ini Demodex. Kalau orang paham bahwa ini Demodex. Kalau tidak paham, dia kiranya jamur. Nah, ini kalau Demodex, seperti ini modelnya. Kulitnya akan terlihat memerah dan bulunya kan biasanya rontok. Dan di situ ciri khas yang paling utamanya adalah kerak jamurnya itu berbeda dengan keraknya itu berbeda dengan jamur. Di situ ada kerak-keraknya. Nah, itu kalau kalian mengalami kucing yang terkena Demodex pasti langsung mengatakan bahwa oh ini seperti ini kucing saya, ternyata Demodex. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga Demodex ini bukan hanya terkena pada kucing, tapi juga bisa di anjing. Jadi ini adalah contoh anjing yang terkena Demodex. Kita bisa lihat ini sangat mirip sekali pada kucing. Gejalanya, ciri-cirinya sama persis pada kucing. Ada kerak-kerak ya, yang kerak-kerak yang ciri khas dari Demodex. Ini bagian perutnya terkena Demodex. Nah, ini biasanya kalau dibawa ke klinik, dokter biasanya mengambil mengkerok ya bagian kulitnya itu, bukan keraknya yang diambil ya. Ada juga keraknya diambil sebagian, tapi yang paling utama itu adalah
kulitnya itu dikerok, dan di mikroskop apabila Demodex gambarnya seperti ini. Maka terlihatlah tungau-tungau itu atau parasit-parasit itu kalau diperbesar seperti ini gambarnya. Dia adalah makhluk hidup yang hidup di bawah permukaan kulit kucing. Makanya kulit kucingnya itu harus dikerok untuk mengambil Demodexnya, untuk dilihat ya, untuk dikenali bahwa apakah ini Demodex betul atau bukan. Nah, seperti ini juga gambar Demodexnya. Nah, ini adalah ilustrasi Demodex pada kulit kucing. Ini yang warna agak biru-biru ini, seperti cacing ini ya. Inilah gambaran Demodex yang hidup pada kulit kucing. Dia akan bersarang masuk ke lapisan kulit kucing, dan di bagian luarnya itu yang coklat ini, itu adalah hasil pembuangan dari Demodex. Dan itulah kita lihat seperti kerak. Biasa berwarna putih, ada juga kadang warna hitam-hitam. Seperti itu. Oke, ini sangat berbeda dengan Scabies. Kalau Scabies seperti ini modelnya. Biasanya itu pada lapisan telinga kucing itu akan menggumpal-gumpal ya, dan retak-retak. Biasanya cat lovers itu tahu membedakan yang mana Scabies, yang mana jamur. Dia tahu. Sehingga kalau dia terkena Scabies, biasanya mereka paham cara mengatasinya. Nah, kenapa saya bahas Demodex? Karena itu tadi. Karena ada kemiripan dengan jamur. Dan cara pengobatan dengan jamur itu berbeda. Nah, ini gambar kalau Scabies itu di mikroskop itu berbeda dengan Demodex. Jadi Demodex dengan Scabies itu sama-sama parasit, atau biasa orang sebutnya kutu. Kutu yang bersarang di kulit kucing, yang menyebabkan gatal-gatal ya. Ini berbeda dengan Scabies. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih penyebabnya ya? Apa sih yang menyebabkan Demodex itu terjadi? Nah, di sini ada 3 penyebab kenapa Demodex terjadi pada kucing atau anjing. Yang pertama adalah ada namanya Demodex gattoi. Ini biasanya disebabkan oleh penularan. Jadi kucing yang sakit Demodex itu biasanya bisa berpindah ke kucing lain. Jadi menular ya. Kalau Demodex pada kucing pindah ke manusia biasanya itu menyebabkan gatal-gatal, tapi kalau dicuci biasanya hilang Demodexnya. Tapi ada juga ya Demodex biasanya menjangkiti manusia. Nah, saya belum pelajari ya apakah berbeda Demodexnya atau sama. Intinya di manusia juga ada Demodex ya, biasanya di bagian wajah. Tapi kayaknya berbeda ya dengan Demodex kucing. Nah, terus yang kedua ada namanya Demodex cati. Yakni tungau ini lebih terkait dengan penyakit dari sistem kekebalan tubuh dan metabolisme seperti diabetes. Jadi Demodex ini kadang itu kalau imun kucing lagi rendah atau dia punya penyakit lain, itu bisa menyebabkan Demodex tumbuh subur di bagian kulitnya. Dan yang ketiga, telah ditemukan dalam beberapa kasus bahwa dalam sistem kekebalan yang terganggu atau ketidakseimbangan hormon akan memungkinkan tungau Demodex menyerang kucing yang mengalami gangguan tersebut. Jadi imun atau gangguan metabolisme pada kucing itu bisa menyebabkan muncul Demodex pada kucing. Jadi kalau kucingnya stres, imunnya rendah, bisa terkena Demodex. Nah, biasanya muncul gejala Demodex. Terus apabila imunnya imunnya ditingkatkan, biasanya Demodexnya berkurang. Nah, kadangkala kita mengira bahwa Demodexnya sudah sembuh, selesai masalah. Tapi pada saat imunnya turun kembali, itu Demodexnya bisa berkembang lagi. Jadi kadang orang mengira jamur, dan jamurnya itu tidak selesai-selesai, tidak sembuh-sembuh. Jadi kadang berkurang,
ketika imunnya naik itu berkurang Demodex-nya, tapi pada saat imunnya turun Demodex-nya berkembang lagi. Artinya Demodex-nya tidak tuntas karena tidak disembuhkan gitu. Dan apabila imunnya turun bisa berkembang lagi Demodex-nya. Jadi Demodex ini harus dihilangkan dari kucing supaya tidak tidak terulang-ulang gitu, tidak terulang-ulang menurun, naik lagi, menurun atau naik lagi, atau bahkan seluruh tubuhnya terkena Demodex. Nah, selanjutnya itulah penyebabnya tadi ya. Selanjutnya bagaimana cara pengobatannya? Nah, kalau saran saya biasanya untuk mengetahui secara pasti diagnosanya ya bahwa itu adalah Demodex, sebaiknya itu dibawa ke klinik, karena di klinik itu dia ada mikroskopnya, bisa melihat untuk memastikan bahwa apakah itu betul-betul Demodex. Nah, apabila sudah dipastikan bahwa Demodex, itu biasanya pengobatannya mirip dengan skabies, yakni dengan cara disuntik. Obatnya pun sama dengan skabies, yakni suntik atau injeksi Ipomec atau Ivermectin ya. Karena Ipomec ini adalah obat yang mengatasi tungau, parasit ya. Ada parasit luar, ada parasit dalam seperti cacing ya. Kalau parasit luar seperti kutu, tungau ya, yang bersarang pada kulit kucing. Nah, jadi sebaiknya kita bawa ke klinik supaya disuntik. Kalau disuntik sendiri biasanya resikonya macam-macam. Pertama, resikonya adalah kita tidak tahu cara suntiknya, jangan sampai salah-salah. Kemudian dosisnya, biasanya kita kira-kira saja, kucingnya tidak ditimbang ya. Nah, terus yang ketiga resikonya kalau suntik sendiri itu adalah jangan sampai obat yang kita gunakan adalah obat palsu. Kalau klinik kan biasanya dia beli di distributor yang resmi. Kalau kita beli di toko atau di toko online, jangan sampai obatnya palsu. Kita tidak tahu ya. Jadi sebaiknya suntiknya di dokter. Karena biasanya kalau klinik itu kan ada juga yang mahal. Kebetulan di tempat saya ada klinik yang murah, cuma 50.000. Jadi saya suntik di di dokter hewan di klinik ya. Kadang muncul ide untuk suntik sendiri itu karena biasanya kliniknya harganya mahal, atau di tempatnya tidak ada klinik ya, maka suntik sendiri. Kalau tidak ada klinik, mau tidak mau biasanya suntik sendiri. Tapi kalau soal harga sebaiknya jangan ya. Oke, selanjutnya itu disuntik dan dimandikan dengan sabun sulfur. Ini sabun sulfurnya bisa menggunakan JF sulfur yang mengandung sulfur ya. Nah, itu bisa membantu menghilangkan kerak-kerak yang tertinggal pada kulit kucing ya, pada bulu-bulunya, dibersihkan. Jadi pengobatannya dari dalam, yakni obat suntik injeksi. Dari luar kita obati dengan sabun sulfur ya. Nah, sebaiknya kucingnya itu sebaiknya dicukur saja, bisa gundul atau bisa bulunya sisa 1 cm, itu supaya lebih mudah cara pembersihan sisa-sisa Demodex-nya. Kita bisa menggunakan sabun JF sulfur. Dan selanjutnya, karena Demodex ini juga berkaitan dengan imun, sebaiknya kita beri suplemen atau vitamin yang bisa meningkatkan imun kucing. Jadi ada 3 ya pengobatan yang dianjurkan. Yang pertama adalah kita injeksi. Kadang kan orang tidak mau kucingnya diinjeksi, maunya pengobatannya topikal ya, yakni dari luar saja seperti spray, shampoo. Karena Demodex ini adalah tinggalnya di lapisan kulit kucing ya, di lapisan kulit kucing bagian bisa masuk dalam kulitnya. Biasanya kalau obat luar itu harus rutin ya, harus rutin. Karena dia tinggal di bawah. Jadi harus
rutin diberikan, telaten, jangan sampai putus-putus. Karena bisa saja tidak tuntas di dalam kulitnya itu. Tapi kalau diinjeksi, biasanya dia menyebar ke dalam darah dan merata ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan tidak ada bagian yang terlewatkan dari pengobatan injeksi tersebut. Jadi sebaiknya dikombinasi. Yang pertama adalah injeksi, yang kedua adalah pakai shampoo atau sabun yang mengandung sulfur, dan yang ketiga adalah kita bantu imun tubuhnya, supaya Demodexnya dilawan dengan imun tubuh kucing itu sendiri. Jadi cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai Demodex ya. Mudah-mudahan kucingnya sehat. Kalau terkena Demodex, sebaiknya diambil langkah-langkah yang benar untuk mengatasi Demodex tersebut. Cukup dulu, semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa subscribe ya, dan kalau ada iklannya ditonton supaya saya punya ada penghasilan sedikit dari YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.